hasil karya dari arsitek dan juga desainer ternama di Indonesia. Wow. Yang berkolaborasi dengan Universitas Kristen Maranatha. Wah. Ya, jadi kalau yang penasaran siapa sih desainernya atau arsiteknya, boleh langsung masuk dan nanti akan langsung dijelaskan oleh para desainernya. Betul, jadi yang masih di atas boleh langsung ke bawah, ini free ya. Free. Free, nggak usah bayar ya. Betul. Dan tentunya nanti kalau teman-teman atau pengunjung setia Paskal 23 Bandung yang ada di atas, boleh langsung ke bawah karena kita juga banyak hadiah. Tanda Iya. kasih kita, tanda cinta kita dari Universitas Maranatha untuk pengunjung setia Paskal 23 ya. Betul, jadi pulang dari sini tuh nggak dengan tangan kosong pasti ya Betul. kalau masuk ke Nova Sajiva. Betul. Pastinya dapat inspirasi, dapat kreativitas yang lebih lagi, dan juga dapat hadiah tadi eksklusif dari Universitas Kristen Maranatha. Nah, berbicara tadi ada pameran-pameran. Kenneth, aku mau nanya tadi juga ada yang nanya sama aku. Itu di bawah itu ada furniture A, furniture B. Itu tuh dijual nggak sih? Nah, betul banget. Ini juga furniture-furniturenya semuanya dijual juga. Gitu, jadi Bapak Ibu teman-teman semuanya yang lihat ini furniture bagus nih. Cocok buat di rumahnya, atau buat di kantornya, atau buat di kafenya. Silakan boleh langsung kontak panitia yang ada di situ. Karena furniture ini semuanya dijual, eksklusif juga dijual. Nah, dijual. Kenapa harus dibeli? Karena lagi-lagi karena inilah event penuh inspirasi dan kreativitas. Jadi barang-barang di sini juga benar-benar eksklusif, ya. inspiratif juga, dan tentunya nggak ditemuin di tempat lain. Nah, jadi memang ini limited edition ya. Betul. Limited edition ya. Harganya gimana sih, Ken? Nah. Ini tuh mahal nggak sih? Takutnya aku mahal loh ke bawah. Gimana nih? Nah, untuk harga bisa langsung dicek aja gitu ya. Nanti akan ada panitia yang mengarahkan juga untuk harga-harganya. Dan untuk kalau mengunjunginya itu mah gratis beneran kok ini, Bang. Oke. Jadi benar-benar gratis masuk, barangnya gak gratis. Barangnya Oh, bayar. Kalau barang enggak, barang enggak ini mah ya. Oke, Agak bahaya jadi nih kalau nanti gratis. dicek-cek dulu dari Dicek ini aja. karena ini limited edition ya. Ini harganya tentunya dari yang paling murah sampai paling mahal ada ya. Betul, sampai yang high end juga ada, Ada. semua di sini. Dan ini tentunya ada barang, ada harga, betul nggak sih? Betul. Tapi mumpung ada di sini, ini cuma sampai tanggal 16 Februari. Ini teman-teman atau pengunjung Paskal 23 bisa lihat-lihat siapa tahu ada yang cocok ya. Iya. Nah, itu dia. Nah, ngomongin lagi dengan tadi apa namanya exhibition workshop pada hari ini kan. Tadi disounding juga ini dari Universitas Maranatha ya. Nah, memang Maranatha sendiri ada apa sih bikin event di Paskal 23? Karena saya lihat juga tadi banyak banget tadi di toilet. Terus kemudian saya pas lagi jalan-jalan banyak teman-teman kita, adik-adik kita yang pakai baju SMA tuh. Pada pakai baju SMA kan? bukan ya. Mana? Bukan ya. Saya nyariin Bukannya lagi. ngarang aja ceritanya kan Seragam ngarang. nasionalnya. Emang ada apa sih di Maranatha ini kalau sekarang ini lagi pameran apa sih? Iya, jadi pameran sekarang ini itu memang lebih mengkhususkan di industri kreatif gitu ya. Jadi desain interior, arsitektur, dan juga teknologi. Karena di depan ini mungkin kalau yang lain itu kan tentang desain interior dan Iya, arsitektur. iya. Di depan juga ini kita ada untuk simulator dan juga VR. Ini dari Fakultas Oke. Teknologi dan Rekayasa Cerdas. Wow, rekayasa cerdas. Betul. Berarti udah pasti cerdas ya. Pastinya Apa cerdas. sih bedanya cerdas sama cerdik? Waduh, kita jadikan pertanyaan ya. Nah, rekayasa cerdas berarti ini fakultas apa? Nah, ini Fakultas FTRC sebutannya tadi, Oke. Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas. Di dalamnya tuh ada apa aja? Nah, kita sebutkan nih ya, Ya. karena tadi juga sudah ada talk show bareng dengan FTRC. Nah, Oke. jadi si FTRC ini mana? Kita tahu Iya, barang dibuka dulu nantinya Pak gimana tuh. rimbonnya ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi di satunya itu ada teknik sipil, lalu ada teknik elektro, teknik industri, sistem komputer, teknik informatika, dan juga sistem informasi. Oh, jadi satu gabung jadi satu fakultas ya. Betul, dan gak hanya itu aja, kalau misalkan Bapak Ibu teman-teman mau lanjut S2-nya itu juga ada. Jadi ada S2 Ilmu Komputer dan juga S2 Teknik Sipil. Oke, baik, luar biasa ya. Nah, Ken, kenapa sih harus hari ini datang dan daftar? Emang ada promo potongan apa? Nah. Ada beasiswa kah? Apakah ada potongan harga atau misalnya free apa? Atau misalnya gratis? Apa, Cok? Gratis apa gitu ya misalnya ada. Sampai S3 mungkin. Nah, jadi hari ini cocok banget Nava Sajiva hari ini sampai tanggal 16 itu kita buka booth untuk pendaftaran mahasiswa baru Universitas Kristen Maranatha.
Jadi untuk teman-teman SMA atau yang sudah lulus yang mau lanjut studi, kita akan mendapatkan potongan harga khusus, beasiswa khusus dan juga potongan tambahan. Jadi harga tambahan kalau teman-teman daftarnya di selama Nafas Hajifa ini. Oke, itu lihat teman-teman dari teman-teman S2 aja mau daftar S3 loh. Ada. Kita ada S3 Doktor Ilmu Manajemen ya. Kamu mahasiswanya kan? Oke, kamu sendiri emang lulusan Maranatha ya? Udah lulus belum sih? Semester 8. Oke, doain. Ayo ibu bapak kita doa bapak kami dulu. Panjang ya, kepanjangan ya. Oke, oh jadi kamu anak psikologi ya? Psikologi, betul. Psikologi ya? Psikologi ya. Oke, aku sendiri anak manajemen. Oh. Masih kuliah juga. Aku masih S1. Oh gitu. Iya. Perasaan kalau briefing beda ya? Beda. Perasaan Aku di masih briefing S1 loh. S. Lagi mencari apa ya namanya novelty baru apa ya? Oh gitu. Soalnya Jadi- kalau di belakang tuh katanya S3 nih. Enggak juga, S1. Oke. Nah, ngomongin tentang Maranatha berarti hari ini ada banyak potongan harga ya. Betul. Yang khusus buat teman-teman mungkin Bapak Ibunya yang membawa buah hatinya. Yang bingung nih mau ke universitas mana sih Iya. dikuliahin anak saya ke Maranatha aja. Karena Maranatha sendiri ini akreditasinya apa coba untuk Akreditasinya universitasnya? Nah udah ada yang tahu di sini akreditasi Maranatha. Akreditasi Maranatha apa? Akreditasi Maranatha. Ada yang sudah tahu? Apa? Ada yang sudah tahu belum akreditasi Universitas Maranathanya? Di atas itu. Ayo. Apa? Akreditasinya Apa? Betul! Tepuk tangan dulu dong untuk Maranatha, Iya, luar dan kayaknya biasa. Maranatha ini juga sudah terakreditasi unggul. Wah. Jadi itu adalah akreditasi tertinggi yang bisa dicapai oleh universitas. Waduh, luar biasa ya. Luar biasa Setinggi sekali. dari gedungnya ya. Betul, ini di atas Oke. lagi lah 3 kalinya. Kalau dulu tuh disebut UKM Universitas Kaya Mall ya. Oh. Jadi makanya kita bikin eventnya juga di mall. Betul. Biar mall to mall ya. Oke, jadi buat teman-teman yang masih SMA nih yang bingung mau ke mana sih? Ya, lihatlah kampusnya aja. Kita kalau ke Sudirah Sumantri ya udah paling tinggi ya Ken ya. Betul. Paling keren, Kelihatan. paling kece. Aku juga anak paduan suara. Oh, sering MCC. juara. Iya. Sering jalan-jalan juga berarti ya. Jalan-jalan sampai ke Eropa. Wow, bawa pulang Ah, piala bawa, juga. Iya. Keren banget. Sama terakhir bawa campedak sih. Cembedak Oh, iya. ke mana? Oh, itu Cempedak. pas ke Garut ya, Oh, ke salah. Garut. Iya, ke Garut itu masalah. Cuma Oke. lagi pas lagi ngadu domba nih domba Garut. Ken, tadi Ya. udah ngomongin Maranathanya. Ini udah belum pada ngumpul nih. Karena lagi pada main handphone, kita mau bagi hadiah dulu ya. Minta hadiah Betul. satu. Memang Langsung aja. sangat Oke, hubungannya langsung. erat banget ya lagi main Nanti. handphone tiba-tiba dapat hadiah. Tapi nanti katanya Nanti. disimpan dulu. Oke. Disimpan dulu karena nanti hadiahnya kita akan bagikan setelah acara ini. Jadi Iya. nanti acaranya nanti hari Senin ya. Hari Senin baru kita kasih ya jam 7 pagi. Oke Ken, sekarang kita akan lanjut ke acara apa sih sekarang? Nah, sekarang kita akan lanjut ke talk show. Talk show. Gini ya, kita akan membahas brand dan juga experience designer booth. Tapi sebelum talk show, teman-teman yang di belakang boleh yuk diisi dulu tempat duduknya yuk. Yuk teman-teman boleh duduk dulu biar rame. Kali ini talk show-nya sangat spesial sekali. Cici yang di sana boleh sini duduk, ayo sini. Boleh sini. Tinggal daftar ke depan. Langsung kok, boleh yuk. Yang masih ada di atas juga boleh yuk langsung semuanya datang ke Atrium Mall 23 Pascal. Karena acaranya akan segera kita mulai ya, Betul. Ken. Dan pastinya acara yang penuh inspirasi gitu ya, seperti slogannya Maranatha, kampus Wow. generasi inspirasi. Betul, karena kita akan terbang tinggi, Ken. Yes. Wah, Jadi kita mau lebih segala inspirasi gitu ya, karena Maranatha ini diharapkan untuk menjadi sumber inspirasi dari mahasiswa-mahasiswanya. amin. 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 Oke, sekali lagi yang di belakang boleh yuk diisi dulu tempat duduknya. Boleh yang baju putih mungkin duaan boleh diisi juga ke depan. Silakan. Yang baju hitam juga boleh. Oke, baik Ken, kita mulai saja karena udah lumayan juga ini udah pada nanti udah beres ini pasti diomongin Pasti langsung pada duduk Langsung karena maju, penasaran. betul. Ken, kita akan undang dulu siapa sih? Nah, namanya sekarang? talk show itu pasti ada moderatornya gitu ya. Nah, ada moderatornya, biar afdol ya. Betul, kita akan perkenalkan dulu moderatornya. Ini adalah seorang yang luar biasa.
Ibu Yudita Royandi STSDS MDS. Wow. Ya, tapi sebelum itu kita akan bacakan secara singkat dulu. Jadi Ibu Yudita ini pendidikan terakhirnya S2 di Institut Teknologi Bandung, Fakultas Seni Rupa dan Desain, jurusan Magister Desain. Oke, dan sekarang ini dari 2007 ya, beliau adalah seorang dosen di Universitas Kristen Maranatha untuk Fakultas Seni Rupa dan Desain FSRD jurusan Desain Interior. Iya, jadi kalau teman-teman yang di sini daftar masuk desain interior nanti pasti ketemu nih ya sama Ibu Yudita yang luar biasa ini. Oke, baik, salah satu juga judul ada penelitian dari beliau itu apa sih Ken? Nih, salah satu judulnya ini menarik banget nih. Pergeseran fungsi ruang pada Keraton Kacirebonan. Waduh, apa itu ya? Kalau kita kan Waduh. awam gini kurang kebayang gitu ya. Nah, Makanya kita harus dapat informasi dan pengalaman yang luar biasa buat dari Ibu Yudita juga. betul, luar biasa ya. Juga ada pameran-pameran juga. Ini yang terakhir nih ya, beliau sebagai peserta International Exhibition Uno Flatu Recreation Universitas Maranatha di Fakultas Seni Rupa dan Desain Bandung. Dan kemudian juga ini portofolio beliau ya. Wah, ini luar biasa nih kalau dibacain satu-satu, sangat banyak sekali. Banyak banget. Kita scroll Dari nggak habis-habis. 2015 ini sampai waduh, terus ya sampai berkarya ya. Sampai berkarya banget. Ken, apa Ken? Coba Ken. Ini ya. Kita Mungkin sounding. ini informasi baru juga untuk mahasiswa Maranatha gitu ya. Jadi Ibu ini merupakan desainer, salah satu portofolinya adalah Auditorium PA Surjadi Maranatha. Wah. Hasil karya beliau juga nih. Lalu juga beragam kafe, lalu juga working space juga, gitu sudah banyak. Kemudian 2023 ini ada renovasi interior dari Fakultas Psikologi nih, fakultas kamu ya. Wah, terima kasih, jadi Fakultas bagus loh bener Psikologi, sekarang. Betul ya, dan Fakultas Bahasa serta Budaya di Universitas Maranatha. Juga ini yang terakhir ini ada renovasi arsitektur dan interior rumah singgah YPTK Maranatha Bandung ya, luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Ini waduh luar biasa, sangat banyak sekali portofolionya sampai kita mau dibacanya. Waduh, beliau luar biasa ya. Mari kita undang saja ya langsung. Ini Ibu dia, Yudita Ibu Yudita, Royandi. boleh naik ke atas stage. Halo semua. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih Bu. Iya. Halo semuanya, selamat malam. Terima kasih sudah datang. Senang sekali ketemu kalian semua, para tamu. Lalu juga ada di sini, saya lihat juga banyak sekali alumni dari Interior Maranatha. Mana? Suaranya mana? Alumni Interior Maranatha? Yeay. Oke. Ya, saya di sini akan bertindak sebagai moderator untuk talk show kali ini. Ya, saya sekarang mau membacakan portofolio dari pembicara kita yang pertama, Bapak Revano Satria. Bapak Revano Satria ini mengenyam pendidikan S1 Arsitektur di Universitas Katolik Parahyangan tahun 2002 sampai 2006. Kemudian beliau melanjutkan master degree-nya di AA School London tahun 2008 sampai 2010 ya. Lalu kemudian beliau kembali ke Indonesia dan mendirikan perusahaan RSC Studio, dan beberapa proyek beliau yang sangat hits mungkin kita semua tahu di sini, yaitu ada Z-Line House dan Twist and Shout House. Kalau awards-nya banyak banget ya. Salah satunya ada first place on Bangka Waterfront City in international competition. Lalu kemudian International Property Awards 2018, Architecture Single Residence for the Twist and Shout House. Kemudian winner of International Property Awards Asia Region for Twist and Shout House. Jadi hits kali ini Twist and Shout House-nya Bapak Revano. Lalu kemudian mendapatkan lagi Golden Award winner, Design Award Italy for Twist and Shout. Banyak banget. Kemudian honorable mention from Architecture Master Prize kembali for Twist and Shout House, winner Platinum Design Award Italy for Z-Line House. Kemudian
winner of International Property Awards Asia Region for Z-Line House. Banyak banget nih ya. International Property Awards 5 Star for Z-Line House Design Make. Dan International Architecture Design Award Platinum winner for Illusio House. Ya, untuk mempersingkat waktu, mari kita sambut Bapak Revano Satria. Silahkan Bapak. Silahkan duduk, katanya tadi milih kursi warna biru ya. Boleh silahkan biar matching sama jaketnya ya. Oke, lalu kemudian kita akan memanggil narasumber kita yang kedua, desainer nih. Tara Claudia. Tara Claudia ini adalah alumni dari Desain Interior Maranatha yang lulus tahun 2017. Lalu kemudian work experience-nya adalah dia pernah magang di Retro Indonesia pada tahun 2015. Kemudian dilanjutkan dengan bekerja di Hello Embryo tahun 2017 sampai 2021. Dan akhirnya mulai dari tahun 2022 beliau mendirikan Boon Studio sebagai perusahaannya sendiri. Welcome, Tara Claudia. Silakan. Thank you Ibu. Ya. Oke, senang sekali ya bisa ngobrol sama para desainers hebat yang ada di sini. Senang juga bisa ketemu sama international designer Bapak Revano Satria sama Tara. Saya bangga sekali dengan pencapaian Tara sebagai alumni Desain Interior Maranatha. Thank you Ibu. Iya. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol nih sekarang tentang karya-karya mereka, terutama yang berada di booth Navasa Jiva ini. Nah, oke. Mungkin dari operator bisa menampilkan konsep dari Bapak Revano Satria ya. Kita mau tanya nih, Pak Revano, pada waktu mendapatkan temanya Retro 90s, yang terbayang apa sih sebenarnya untuk mendesain booth yang ada di sini? Oke, makasih ya. Oke, pertama kali waktu kita dihubungin ya untuk tema 90 kita cukup surprise karena jarang. Kayaknya selama pameran jarang deh ngambil, nggak pernah tahu ada yang ngambil tema 90. Ya, kalau ditanya apa yang terbayang, pastinya masa kecil ya, masa muda. Nah, saya itu berapa tahun yang lalu pernah ada wawancara yang cukup serius lah gitu. Terus ditanya sama interviewernya, buku apa yang menginspirasi Pak Revano dalam berkarya dan mendesain. Saya yakin dia mungkin bayangannya mengharapkan buku-buku yang serius ya. Nah terus saya jawab Dragon Ball gitu. Nah terus interviewernya langsung awkward gitu dia. Kayak ini orang serius nggak sih gitu. Dia bingung gitu kan, Dragon Ball gitu. Masa ini arsitek interior gitu, wawancara jawabnya begitu. Tapi sebenarnya betul, memang saya jawab berusaha apa adanya ya. Kalau zaman kita kan sekarang mungkin anak-anak muda terinspirasinya K-pop dan segala macam ya. Kalau di angkatan 90-an saya itu culture budayanya ya budaya banyak dari Jepang ya. Kita setiap hari nonton, baca komik, hiburannya cuman itu. Ya, hiburannya cuman itu. Jadi itu kalau ditanya apakah ini hanya sekedar nostalgia? Enggak juga bahkan. Karena ini juga menginspirasi hidup saya. Ya, jadi saya kalau pas lagi ada apa itu secara tidak langsung inspirasinya itu dari tokoh ini, tapi komik semua sebenarnya. Jadi ternyata inspirasi itu bisa unik sekali timbulnya dari hal-hal yang tidak terduga ya? Ya, betul. Sebenarnya pada saat saya sendiri nih ya, sebenarnya sebagai pribadi mendengar Retro 90s, apa ya, mungkin kalau kita searching nih di internet, Retro 90s pasti keluarnya disco, kayak gitu. Tapi kemudian pada saat sekarang saya melihat karya-karya dari para desainer
sini, termasuk Pak Revano dan Tara, saya kemudian menyadari bahwa retro 90s itu adalah pada saat tahun 90-an, apa sih yang dirasakan oleh para desainer ini, begitu ya. Jadi pada saat itu mungkin Pak Revano lagi berapa ya, SD mungkin ya? SD ya. Kalau Tara udah lahir, Tara? Saya lahir 94. Oh iya. Oke. Ya, jadi apa yang dirasakan pada saat itu mungkin kalau anak SD sama mungkin toddler nggak tahu tuh ya disco apa gitu. Nah, tapi memang menarik sekali bahwa ternyata yang ada di sini itu membawa benar-benar kepada memori pada saat tahun 90-an sebagai seorang anak gitu ya. Oke. Kalau dari tantangannya apa sih Pak Revano pada saat mendesain ini? Ada nggak sih yang apa ya yang membingungkan atau ada kendala tertentu nggak sih pada saat mendesain ini? Sebenarnya yang mungkin bisa ada slide-nya ya. Jadi kalau dibilang tantangan sih sebenarnya lebih bagaimana menemukan tema yang tepat. Ya, pertama saya juga ragu-ragu, masa saya mau bawa satu tema yang Japanese yang isinya komik semua gitu kan. Nah, itu kan harus diramu dengan baik. Tadi kebetulan saya ada sempat ngobrol sama salah satu interior designer, dia pengen tanya gimana sih cara berhubungan dengan klien ya, berhubungan dengan klien, gimana cara menjelaskan ide dan segala macam. Nah itu menurut saya kan kontekstual itu penting ya, untuk mempunyai cara komunikasi yang baik, menjelaskan ide itu kan penting. Jadi tantangannya memang dari ide yang terkesan lucu gitu ya, maksudnya ini udah deh kita bikinnya semuanya komik dan toys gitu ya, tapi gimana ini bisa betul-betul jadi sesuatu yang serius, masuk dan membuat yang datang itu kita pingin, memang salah satu targetnya adalah merasa bahagia ya, merasa bahagia. Jadi waktu itu saya mungkin bisa di next kilas yang di lagi mungkin coba. Ya ini kan namanya kan Natsukashi House. Ya itu artinya portal to the past. Ya. Makanya kalau dilihat ini memang boothnya belum jadi sepenuhnya karena ada yang sedikit salah lah. Tapi itu kita ada 4 portal gitu dari segala arah. Jadi memang sebenarnya ini nggak tembus pandang kelihatan gitu. Pengennya ngintip dikit-dikit. Oh, oke. Nah, jadi pengennya pada saat orang datang ke portal itu begitu masuk dia benar-benar kayak time capsule, aduh kembali ke childhood memoriesnya. Oh. Nah itu seperti itu. Jadi makanya tadi saya lihat tadi yang kalau yang tua-tua banyak cengar-cengir, banyak seneng, banyak ini kan. Relate banget mungkin ya. Relate betul. Ya kan ini dulu baca ini dulu baca itu. Oh, Gitu. aduh, kalau Pak Revano tua saya berasa apa ya? Tante. Oke. Ya, makanya tadi saya juga lihat ini di sini banyak sekali komik-komik ya. Berarti Pak Revano ini kolektor komik ya dulu lagi kecil. Ya, kalau kecil kan bukan kolektor ya baca aja terus gitu kan. Iya, Baca iya. aja terus baca jadi ya seakan-akan kolektor aja. Nah, waktu kita memutuskan tema ini saya juga pengennya kan seotentik mungkin. Artinya benar-benar personal dari saya punya pengalaman. Jadi saya waktu itu memang memutuskan, oke deh barang-barangnya harus punya saya nih. Makanya kenapa saya cari lagi barang-barang yang ada di rumah orang tua kan. Saya kumpulkan lagi satu ketemu ternyata gitu. Ya, jadi kita memang benar-benar pengen seotentik mungkin lah bahwa ini itu adalah cerita perjalanan saya berkarir juga itu dari mana? Ya salah satunya dari komik-komik atau karya komikus dan animator Jepang zaman itu. Saya juga lihat di sini kayaknya dari bootnya Pak Revano ini selain dominan kayu, tapi juga dominan warna merah ya. Ada alasan tertentu nggak kenapa sih kok banyak warna merah? Apa ada memori tertentu atau bagaimana? Kayaknya kalau tahun 90-an itu kalau desain-desain Jepang ya, memang warnanya itu selalu aksennya tuh merahnya merah ini nih. Merah kayak merah darah gitu kali ya. Nah, saya ingat tuh begini. Ayah saya itu arsitek, tapi dia banyak kontraktor gitu ya. Nah, dia waktu kecil tuh juga suka suasana Japanese gitu. Nah, selalu dia kasih aksen tuh merah gitu. Kalau saya tanya ya sama, karena kalau di Jepang tuh banyak tempat makan apa itu
Selalu yang vintage-vintage tadi kan seperti itu warnanya selalu accentnya itu merahnya ini gitu. Jadi pas saya menentukan, oh ya ini harus accent colornya satu aja merah. Yang 90-an itu dulu kayak gitu. Iya. Oh, jadi ternyata pengalaman itu nempel ya? Nempel banget Iya. bisa menjadi inspirasi pada saat mendesain ya. Betul. Kadang-kadang malah bahkan bisa disadari maupun tidak begitu ya. Betul. Iya, iya. Lalu di sini Pak Revano pakai apa aja nih? Ada pakai Ya. materialnya apa? Jadi gini, memang satu hal yang saya juga waktu itu, ini kan kerjakan bukan saya sendiri juga ya, ada dengan tim saya, juga dengan mahasiswa yang membantu juga gitu kan. Tapi saya memang pingin membuatnya itu sesimpel mungkin. Ini kalau dilihat model lemari kayak gini nih, zaman interior sekarang udah nggak ada nih. Ya join-join seperti itu udah nggak ada gitu. Kayaknya nggak mungkin juga bikin kayak gitu ya dengan teknologi sekarang. Nah, saya justru pingin mengembalikan itu, jadi modelnya memang dibikin sejadul mungkin ya. Ala tukang-tukang kalau bikin zaman itu seperti apa, kan seperti itu ya. Jadi saya ingin yang masuk itu selain bahagia, dia juga benar-benar memorinya itu feel-nya terasa betul. Dan saya nggak pingin mereka terlalu overwhelmed sama berbagai macam spek. Ya, saya pinginnya, karena biasanya gini kalau pameran interior, kita kan bingung ya, kalau pameran masa nggak mamerkan sesuatu gitu ya. Jadi biasanya kan ada pressure ke desainer untuk overspec. Ya, masa lantainya diginiin doang gitu ya, masa dindingnya dibegini doang. Tapi saya rasa saya ingin memberi sesuatu yang berbeda, bahwa hal seperti itu di dalam dunia interior itu sebenarnya tidak perlu juga. Ya, menurut saya yang terpenting itu adalah nyawanya, ya. Lalu bagaimana bisa menarik apa yang dibutuhkan klien dengan tepat, ya. Asalkan itu tepat, kita nggak membutuhkan over detail atau over spec yang berlebihan. Ya, jadi kalau kita lihat di booth ini kan spek apa nih gitu, standar kok sebenarnya gitu ya. Nggak ada yang kita over detail atau over spec. Jadi kita memang ngambilnya agak dibalik lah gitu. Iya. Justru malah pengalaman itu yang mengambil porsi paling besar mungkin di Betul, sini ya, betul. rasa, memori, lalu mungkin lebih kepada attachment ya. Betul. Oke, iya. Terima kasih banyak nih penjelasannya Pak Revano. Selanjutnya saya mau ke Tara nih sekarang, Tara. Ya, kalau buat Tara, retro 90s itu apa sih? Apa yang menjadi inspirasi Tara kemudian bisa membuat desain booth yang menurut saya unik banget, sangat unik gitu. Kok bisa kepikir ya seperti itu? Mungkin boleh diceritain, Tara. Oke, jadi setuju banget sama yang tadi Ibu Yudita bilang. Kalau misalnya kita cari, misalnya search retro 90s, pasti yang keluarnya bakal something yang kayak disco, yang related kayak gitu. Tapi kita coba ambil pendekatan yang berbeda. Apa sih yang relevan buat saya ketika zaman itu? Terus saya sadar ketika zaman itu yang paling relevan adalah sebagian besar waktu saya itu habisnya untuk bermain. Karena waktu itu mungkin emang saya masih kecil. Jadi saya ingat satu mainan yang kayaknya sekarang orang udah jarang mainin juga dan kita juga jarang lihat, yaitu si Slinky ini, atau kalau bahasa Indonesia apa kayak mainan pegas kayak gitu. Nah, dari mainan ini, si Slinky ini, saya terinspirasi, dia tuh sebenarnya lucu ya, kayak sesuatu yang bisa sangat fluid, bisa merenggang, bisa panjang, bisa pendek, tapi dia bisa tetap mempertahankan continuity-nya juga gitu. Dari mainan ini, kita coba ambil adaptasi bentukan dia dan sifat dia ke experience space kita. Jadi kita adaptasi bentuknya, jadi bisa dilihat kenapa mostly banyak bentuk-bentuk organis, baik dari layoutnya sampai kan ke detail-detail furniture-nya. Karena kita ambil dari si gimana dia tuh fluid and very organic sebenarnya. Terus kita nggak cuma ambil literal dari bentuknya aja, kita juga pengen masukin dia kan sesuatu yang playful kan, dia kan emang mainan gitu. Jadi emang kita pengen bikin sesuatu booth yang
ya ada rasa playfulnya juga, ada rasa apa ya, menyenangkan tapi bukan juga sesuatu yang terlalu kiddish gitu. Jadi kalau misalnya bisa dilihat di situ, saya coba olah si bentukan Slinky itu baik dari furniture sampaikan nyambung dia ke si struktural itu, karena kita pengen coba adaptasi gimana dari bentukan sebenarnya yang dia fluid tapi dia bisa jadi sesuatu yang struktural juga, karena nggak bisa dipungkiri ketika kita di bidang interior itu pasti akan nyerempet-nyerempet baik ke arsitek ataupun ke sipil gitu. Terus untuk playfulnya itu kita coba mainin dari warna-warnanya. Jadi kita pengen coba bikin pattern, sesuatu yang gimana ya, kita bisa ngolah HPL yang biasanya HPL ya udah bisa buat ngelapisin gitu. Tapi gimana kita coba bisa nggak ya kita bikin pattern atau sesuatu yang baru yang kita bisa dapat apa ya, rasa bermainnya gitu. Tapi untuk mempertahankan desain ini tetap dewasa, tetap mature, kita coba pilih-pilih warna-warna solid yang juga jadi apa ya, kalau kita nyari 90s estetik tuh bakal keluar warna-warna kayak warna merah, warna biru, tapi kita coba twist gimana hal itu tuh bisa tetap bagus atau relevan di saat ini gitu. Ya, karena kenapa sih kamu bikin dindingnya unik banget sampai kayak pattern kain gitu? Ternyata memang begitu ya, kamu memang pengen mengolah material secara tidak biasa. Iya, karena ini kita pameran, terus saya suka banget sama solid color katalog barunya Tako yang 2025. Menurut saya warnanya bagus-bagus banget. Jadi kita waktu itu galau mau pakai warna yang mana ya, terus kayak ya udah kalau nggak bisa satu, dua aja nggak apa-apa, kita bikin mix and match gitu ya. Iya, oke. Tara, coba ceritain dong, ada kendala nggak sih pada saat membangun booth ini atau pada saat mungkin diskusi sama tim desainer yang lain gitu ya? Coba ceritanya, suka dukanya. Suka dukanya, kalau kendala kayaknya dalam kita ngerjain project apapun pasti bakal ada kendala. Mau segimana dihindarin itu pasti ada aja, tapi lebih pasti ada aja. Tapi lebih ke gimana kita nyikapinnya sih. Kalau kendala yang paling besar kayaknya waktu, karena harus atur waktu dengan tim support saya juga, tim mahasiswa, karena mereka juga pasti punya kesibukan. Terus kayak waktu untuk mendirikan booth ini juga, waktu kita untuk gimana kita bisa ngatur waktu sama kontraktor juga, kayak gitu-gitu. Mungkin lebih di waktu sih, tapi sebenarnya ini jadi apa ya, kayak bekal juga buat tim mahasiswa saya sebenarnya. Kayak masalah itu pasti ada, tapi lebih ke ya udah gimana kita tetap maju aja, jalanin, cari solusinya kayak gitu. Kadang-kadang kalau kita ketemu kendala bisa muncul kreativitas yang tidak terduga ya. Kadang-kadang malah bisa lebih menarik begitu ya hasilnya. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Terus kita mau lanjut nih sekarang kembali ke Pak Revano. Saya sebenarnya ada kagok sih ngomong Pak Revano ya. Anaknya dipanggil apa sebenarnya? Mas atau Bro? Oh bro, oke. Biar lebih mudah belia ya. Oke, saya balik ke Mas Revano aja deh. Kagok soalnya. Oke. Kalau untuk Mas Revano, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi dulu ngambil jurusan arsitektur dan ngambilnya di Parahyangan ya? Sebelumnya saya mau ikut-ikut bangga sedikit, saya juga alma mater sama Pak Revano, tapi jauh lebih di atas. Oke. Ya, apa sih yang waktu itu melatar belakangi memilih jurusan arsitektur? Apa karena waktu itu ayah juga arsitek atau sedari kecil jadi banyak sekali terekspos dengan desain, dengan contracting? Saya kalau latar belakang sih nggak ada. Memang kalau ditanya apa dari dulu suka arsitek nggak suka, malah muak ya mungkin. Karena dari kecil kan mungkin lihat arsitek gitu ya. Lebih ke nggak tahu mau ngapain sebenarnya. Maksudnya waktu pilih kuliah memang saya nggak ngerti itu bisa dibilang talent apa enggak ya. Tapi mungkin memang yang paling mudah buat saya arsitek. Paling mudah ya? Paling mudah. Wow.
jadi pada masa kuliah saya nggak kebayang yang lain, rasanya kejauhan, susah buat saya. Tapi kalau arsitek saya rasanya itu ya mungkin kalau saya orang penyanyi gitu, ya mungkin saya paling enggak lah dilahirin kebetulan dapat bisa nyanyi gitu. Sama lah kalau arsitek, saya ada modalnya memang mungkin kalau disebut talent atau bakat mungkin ya, meskipun itu menurut saya nggak cukup ya. Tapi memang saya tahunya oh ya bisanya paling mudah itu. Gitu. Jadi kalau yang motor lagi nggak ada. Mungkin ya pengaruh influence lingkungan itu juga pasti kalau dari orang tua sebenarnya ayah saya itu malah nggak cocok arsitek, makanya dia kerja ke arsitek, dia kontraktor. Karena dia kalau saya lebih suka menghayal, lebih suka gitu. Kalau ayah saya lebih ya kontraktor lah ya. Lebih teknis lebih lah real ya. Betul, lebih real gitu. Jadi saya sama dia sebenarnya pribadi yang berbeda. Jadi waktu saya lulus pun dia berharapnya saya jadi kontraktor. Tapi saya kejauhan, saya kalau kontraktor kejauhan. Beda dunia menurut saya. Ada nggak sih yang juga mempengaruhi karirnya Mas Revano ini di dunia arsitektur dan desain gitu? Jadi kayak kalau tadi sih saya cukup terkejut gitu ya bahwa desainnya inspirasinya adalah dari Naruto gitu, sebelah mananya ya gitu. Ya, lalu kemudian apalagi nih yang bisa mempengaruhi desainnya Mas Revano ini sampai kita bisa lihat bahwa desain itu kan luar biasa gitu, out of the box deh gitu. Kok bisa terpikir seperti itu, miring ke kiri, miring ke kanan, melayang sana sini, misalnya gitu. Nah itu gimana tuh Mas Revano? Nah sebenarnya kalau tadi soal komik itu bukan inspirasi desain, tapi inspirasi bersikap dalam hidup. Oh menarik, gimana tuh coba ceritain? Ya banyak maksudnya begini. Kadang memang terlihatnya konyol ya, cuman dari hal-hal kecil kan. Di komik itu kan banyak nih cerita-ceritanya kan banyak ya. Tapi itu menentukan dalam banyak masalah mungkin dalam hidup atau harus menentukan sesuatu itu mempengaruhi saya dalam pola berpikir. Ini saya kasih contoh misalnya begini. Tahu Dragon Ball tahu lah ya pasti. Saya nggak tahu nih yang angkatan baru mungkin tahunya One Piece ya. Tapi contoh nih misalnya Dragon Ball gitu ya. Nah itu karakter utamanya itu pernah dia itu disihir ya. Nah itu kalau dia di dalam hatinya ada punya kejahatan dia bakal meledak gitu. Simpel kan sebenarnya. Nah tapi tokoh utamanya itu dia nggak mati. Jadi yang menyihir itu kaget, kok nggak mati gitu. Oh karena ternyata hatinya bersih. Nah terus saya cuma masih kecil kan baca itu, terus saya terinspirasi gini, oh berarti nanti kalau aku udah besar harus jadi orang baik, nanti aku selamat dalam hidup. Nah itu hal kecil-kecil, tapi mempengaruhi loh dalam pekerjaan, bertemu dengan klien, bertemu dengan rekan-rekan, bertemu dengan anak kantor, itu aku punya ada guidance gitu. Bahwa kalau kamu mau selamat, punya hati yang paling bersih gitu. Jadi itu hal kecil kan sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya itu menurut saya non teknis yang jauh lebih penting dari sekedar desain ya. Kalau untuk urusan desain ya pasti hal-hal lain lah yang menginspirasi. Kebetulan saya kan dulu sekolah di Parayangan, lalu S2 di School of Architecture di London. Itu dua kampus yang sangat berbeda. Kalau di Unpar itu lebih kamu coba deh cari ide gitu. Jadi kalau anaknya kurang punya bakat agak kesusahan menurut saya ya. Tapi kalau di EE itu kebalikannya, semuanya pure teknis. Ya semuanya itu harus proven. Ya semuanya data, semuanya jelas. Jadi saya pas dari situ ternyata arsitektur itu bukan ngarang-ngarang gitu. Ternyata arsitektur itu benar-benar ditreatment sebagai ilmu pasti. Jadi di sana nggak ada bakat dan nggak lebih ke pinter apa enggak. Oh malah begitu ya? Iya. Jadi kalau kamu nggak pinter nggak akan sampai. Kalau di Parayangan saya melihat lebih ke bakat atau enggak. Kalau kamu bakat, kamu jadi gitu. Karena kan kita disuruh coret-coret dulu deh, cari ide. Nah kalau di EE nggak ada kayak gitu.
cari ide itu enggak? Iya, iya. Oke, sekarang saya mau tanya nih ke Tara nih. Kalau Tara sendiri, apa sih yang mempengaruhi akhirnya memilih ke jurusan desain interior gitu? Oke, kalau saya sebenarnya mungkin teman-teman saya yang juga waktu itu kuliah bareng tahu banget kalau awalnya itu kayak dipaksa sama orang tua. Keinginan awalnya emang berbeda, tapi waktu itu orang tua kayaknya ngelihat kayaknya kamu cocok deh, kayaknya kamu bisa gitu. Mungkin mereka lebih bisa ngelihat potensi yang waktu itu di umur segitu saya belum sadar juga gitu. Yang saya pengen itu benar apa yang baik buat saya atau enggak kayak gitu. Tapi along the way awal kuliah jujur nggak mudah karena ada rasa ya dipaksa. Tapi setelah berjalannya waktu, terutama setelah coba kerja, ternyata banyak banget hal menyenangkan yang kita baru tahu setelah kita masuk ke dunia profesional gitu. Nggak enaknya juga banyak, bener, tapi perasaan ketika gimana ya kita bisa execute suatu dari ide sampaikan terrealisasi, apalagi kalau misalnya klien happy itu feelingnya rewarding banget dan ternyata perasaan itu tuh nagih gitu, jadi kayak ya udah ngerjain lagi kayak gitu. Oke. Mungkin kalau ya kayaknya kalau hampir semua mahasiswa itu pernah mengalami selama 4 tahun kuliah itu mungkin di tengah-tengah bilang bahwa aduh kayaknya saya salah jurusan nih, saking beratnya gitu ya. Oh, termasuk kamu? Oke. Ya, tapi ternyata itu bisa dilalui ya dan kemudian enjoy banget di pekerjaan yang sekarang gitu ya. Ternyata iya. Oke, iya. Kalau Mas Revano nih, saya pengen dengar ceritanya mulai dari dulu kuliah sampai kemudian akhirnya bisa membangun perusahaan sendiri itu dan kemudian berkarir di dunia internasional tuh gimana sih? Boleh nggak cerita pengalamannya? Saya ke kuliah di London, saya memang sempat kerja freelance gitu ya. Nah waktu 2010 saya kembali ke sini, memang ya namanya cowok ya, udah waktu itu saya umur 25, saya tahu ini saya nggak bisa mengerjakan sebagai freelance lagi, saya harus serius untuk menata ya. Banyak yang tanya caranya gimana dan segala macam. Nah ini mungkin sedikit cerita, nggak tahu kalau bisa membantu atau share ya. Jadi begini, yang terjadi hari ini dalam artian apapun pencapaian saya hari ini, kantor kita kantor di Indonesia kan ada 3, di total di dunia ada 7. Jadi semua itu tidak ada yang saya kebetulan. Artinya 15 tahun lalu itu semua saya plan dengan rapi. Ya. Jadi tidak ada satupun yang saya kebetulan loh Pak kok bisa di sini, itu kebetulan nggak ada. Nah buat saya itu saya tahu bahwa itu lebih penting untuk punya visi daripada sekedar terjun aja nanti lihat deh kondisinya seperti apa. Jadi 1 tahun pertama di 2010 saya membangun perusahaan itu setiap hari itu saya ngobrol sama diri sendiri begitu. Ya saya kayak banyak simulasi sama diri sendiri begitu kan. Karena saya memikirkan untuk 15 tahun ke depan itu seperti apa ya. Jadi saya sudah bagi-bagi juga dalam hidup saya itu nanti phase-nya seperti ini, phase 1, phase 2, phase 3 di company seperti ini, itu semua sudah saya tata dari awal ya. Dan memang untuk menjalankan tidak semudah itu, tapi kalau punya visi yang clear di depan, menurut saya jauh lebih baik ya, apalagi di dunia yang sangat tidak jelas ini. Kadang kan arsitektur interior ini kan tidak jelas ya, karena saking tidak jelasnya terlalu banyak faktor, akhirnya kebanyakan para pelaku industri ini ya udah pasrah aja ya kan, mengikut apa adanya deh ya, mengikut nasib lah pokoknya gitu ya. Tapi kalau saya enggak seperti itu,
Ya, dari awal bahkan saya belum punya project pun itu saya sudah plan semua bahwa harus seperti ini, harus seperti itu gitu. Nah, itu mungkin sedikit yang bisa saya share. Untuk kita mendapatkan project di dunia internasional itu memang nggak langsung. Memang nggak langsung. Tapi itu juga dari awal sudah kita set seperti itu. Baru tercapai mulai itu mungkin setelah 5-7 tahun, bayangin gitu. Dari pertama kali mendirikan, betul ya. Tapi kan dalam 7 tahun itu tidak pernah, maksudnya udah clear visinya dan tidak pernah menyerah kan. Bahwa ini ada di plan gitu. Ya, itu menurut saya membantu. Ya, buat siapapun yang lagi berusaha ya untuk selalu punya visi yang jelas. Gitu. Jadi planning itu penting banget, visi juga penting dan penting banget dan goal terutama juga ya. Jadi maksudnya memeset goal mau seperti apa gitu ya. Oke. Ya. Ya kalau Tara gimana nih Tara? Dari sebagai generasi yang sedikit lebih muda dari Mas Bro Revano ini. Jauh kayak saya udah tua. Ya. Gimana tuh Tara? Sampai akhirnya bisa mendirikan si Boom Studio ini. Proses sampaikan saya akhirnya mandiri memutuskan untuk sendiri itu banyak banget pertimbangannya sebenarnya. Jadi waktu zaman kuliah pengalaman pekerjaan saya pertama itu waktu itu magang di Retro. Waktu itu emang ada program dari kampus kita harus magang, terus nanti kita kebagian magang di Retro. Dari situ kita belajar cukup banyak juga yang hal-hal yang ternyata kita udah pelajari di kampus tuh, oh gini ya pengaplikasiannya, oh ini, oh gini, lebih kayak gitu. Itu kayak satu pengalaman yang menyenangkan juga ya ternyata. Terus itu lanjut lagi, terus saya kerja di Hello Embryo. Tantangannya beda lagi. Waktu di Hello Embryo itu kita karena salah satu foundernya emang orang Singapura dan kita pegang salah satu F&B chain di sana. Jadi kita berkesempatan buat ngerjain beberapa proyek di sana. Terus di sana itu pengalaman berbeda karena kita coba gimana bekerja dengan orang yang totally beda sama kita gitu. Jadi kita punya klien di dalam negeri, tapi kita juga punya klien di luar yang ternyata sinerginya, cara kerjanya dan semua itu beda gitu. Jadi gimana kita bisa menyesuaikan diri dan belajar lah di situ. Setelah 4 tahun lebih saya di sana, akhirnya dengan beberapa pertimbangan kayaknya kayaknya saya mau mandiri, mau mulai desain saya sendiri, desain studio saya sendiri, berbekal dari pengalaman-pengalaman itu. Oke. Selanjutnya nih, walaupun di sini saya nggak tahu nih ada adik-adik SMU nggak, kayaknya nggak ada nih. Adanya udah para, terutama supporternya Tara ini yang udah seangkatan. Ya, tapi pengen juga nih dengar dari para desainer ini, apa sih kalau saran dari kalian untuk teman-teman atau adik-adik SMU pada saat menentukan jurusan? Kalau dari Mas Revano apa nih yang menurut Mas Revano bisa menjadi pertimbangan atau harus dipikirkan pada saat adik-adik ini mulai berpikir untuk, saya mesti ambil jurusan apa ya? Apakah misalnya sama seperti Mas Revano tadi, dari kecil atau dari SMA pun bahkan harus sudah di planning misalnya seperti itu. Mungkin boleh disampaikan Mas? Yang sesuai kata hati aja kali ya. Kalau kita bicara jurusan kayaknya jauh banget ya. Maksudnya hari ini sekolah arsitek belum tentu arsitek, gitu kan harusnya ya. Jadi kalau menurut saya, susah ya karena saya pernah beberapa kata dari orang yang sukses lah di Indonesia, dia bilang hidup itu living sacrifice. Jadi nggak ada tuh passion. Ya, passion tuh kasta terendah buat manusia. Jadi kalau di sini buat orang itu, kalau di sini ada yang jawab nih, kenapa arsitek, kenapa internal passion, itu berarti kalian kasta terendah. Nah kan susah kan jawabnya begitu ya, soalnya
salah satu orang terkaya Indonesia gitu. Nah kan susah kan jawabnya begitu. Jadi kalau ada yang bilang itu tanggung jawab, ya itu pengorbanan dan tanggung jawab. Tapi ya nggak bisa susah lah. Kalau menurut saya ya, kalau saya sih ya terserah aja lah. Iya kan, yang penting baik jangan merugikan orang gitu ya. Lebih ke gitu-gitu ya. Kalau kita bicara jurusan susah ya. Nasib siapa yang tahu juga. Istri saya itu bukan interior designer, tapi dia sekarang yang mengepalai interior design semua proyek kita gitu. Jadi ya agak susah ngomong, dia mau kuliah interior nggak dibolehin, ya kan. Akhirnya ketemu saya yang ngajarin, tapi dia belajar lagi sendiri jadi gitu. Bahkan dia nggak punya title sebagai lulusan interior designer gitu kan. Tapi malah interior designer. Adiknya interior designer di Singapura, malah jadi penjahit lah kan, aneh kan gitu. Ketukar-tukar. Justru mungkin kalau untuk istrinya Mas Revano itu malah passion mungkin ya yang awalnya. Ya dia kasta terendah, dia kata orang kaya tadi loh ya. Saya bilang saya sampai nggak tahu loh nama aslinya siapa, karena selalu di Instagram dipanggilnya Tata. Berat. Iya. Oke, tapi ya menarik sekali ya karena bisa berkolaborasi gitu antara Mas Revano sebagai arsitek dan Cici Stefani ya namanya. Stefani betul ya? Iya. Cici Stefani sebagai interior designer. Iya. Oke. Kalau untuk Tara nih, punya pesan nggak sih untuk adik-adik, atau mungkin kalau bukan adik-adik, kalau di sini ada yang seumuran saya, mungkin anak-anaknya sudah mulai harus memilih jurusan nih. Nah, kira-kira apa nih yang bisa disampaikan? Kalau memilih jurusan secara general, kayaknya saya juga, karena waktu itu saya juga bingung. Tapi mungkin saya spesifik kalau misalnya kalian tertarik di bidang ini, interior atau mungkin arsitektural gitu. Orang itu seringkali ketika mendengar kata desain, yang dibayangin sama yang kenyataannya akan dilakukan itu sedikit berbeda. Kadang-kadang ketika kita mikirin mau lihat desain, oh iya kayaknya seru deh, itu tuh nanti kita tuh bisa imajinatif, itu tuh kayak nggak ada batasnya, itu kayak sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang free gitu. Tapi perlu diingat juga sebenarnya ketika kita udah menjalani mulai dari kuliah sampai nanti kita kerja, balance itu tuh penting juga gitu. Jadi nggak cuma gimana kita kayak punya jiwa yang bebas, bisa ngedesain, bisa berimajinasi, itu bagus banget, itu is a blessing. Tapi juga kita harus ingat bidang ini tuh juga butuh komitmen, butuh manajemen waktu yang baik, butuh kedisiplinan. Jadi itu aja yang dipertimbangkan ketika kalian mau apply ini. Ya bidang ini tuh bidang yang seimbang gitu, kurang lebih kayak gitu. Mungkin kalau yang sering saya ngomong ke mahasiswa, jangan membuat desain yang tidak buildable gitu ya. Maksudnya mengawang-awang sekali sampai terus bingung sendiri bagaimana merealisasikannya. Benar-benar. Iya. Oke. Ya, untuk yang terakhir nih, boleh dong dari Mas Revano kasih quotes nih, atau kalau zaman dulu disebutnya apa? Kata-kata mutiara. Ya kalau kembalikan 90s itu seperti itu ya. Jadi ada kata-kata yang mungkin bisa dikenang, bisa mengena untuk kita semua. Kalau saya mungkin kalau yang ini bukannya sama dunia kerja, kalau memang suka di dunia ini, passion di dunia ini ya, mungkin singkat aja never give up. Ya, never give up. Ya, itu kayaknya kalau Indonesianya lagunya The Massive itu jangan menyerah. Nah, itu gitu. Iya, betul. Ya. Kalau Tara apa nih Tara? Mungkin yang relevan untuk saya saat ini beda sama Revano yang mungkin jam terbangnya udah tinggi, udah tua maksudnya. Ya maksudnya karir dan jam terbang udah tinggi banget. Kalau saya karena bisa dibilang mandiri ini baru 2 tahun, mau masuk 3 tahun, waktu saya memulai sendiri itu, yang jadi
penghalang atau yang kayak ngeblok itu tuh sebenarnya pikiran kayak nanti kesempatannya dari mana ya, nanti mulainya gimana ya, lebih kayak gitu. Terus setelah saya jalan kayak 2 mau 3 tahun ini, saya sadar ternyata kita tuh nggak usah terlalu sibuk cari kesempatan, lebih ke ya udah persiapkan diri aja, karena ternyata kesempatan itu akan datang untuk orang yang siap gitu. Jadi daripada kita sibuk mencari kesempatan yang itu bukan kuasa kita juga, lebih baik kita persiapkan diri semaksimal mungkin aja, nanti ternyata kesempatan itu akan mendatangi kita sendiri. Oke, terima kasih Tara. Oke, seru banget bincang-bincang kita malam ini, dan pasti menginspirasi banget untuk kita semua di sini yang nonton. Oke, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak untuk Mas Revano dan Tara yang sudah mau berbincang-bincang di sini, sekaligus juga support acara kita di sini Nafas Ajifa. Oke, terima kasih. Untuk Mas Revano, besok sudah harus keluar kota, hati-hati di jalan. Ya. Kalau Tara masih ada di sini terus ya Tara ya, sampai pameran ini berakhir. Oke, iya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Oke, selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih luar biasa ya, Ken. Saat ini juga tadi sudah banyak pemaparan materi yang sangat luar biasa. Tentunya untuk kita yang berada di Mall 23 Pascal Bandung, dan tentunya sangat-sangat bermanfaat sekali ya. Oke. Ya, baik, kita akan ya, baik. Saya mohon izin untuk diundang lagi untuk para pembicara tadi, mohon izin untuk boleh naik lagi ke atas stage karena akan ada Pemberian sertifikat ya, dan kenang-kenangan. Terima kasih banyak. Oke. Baik, sekali lagi untuk para pemateri untuk boleh naik ke atas stage. Sekali lagi untuk kita akan berikan satu sertifikat sebagai tanda cinta kita ya. Kepada Kak Revano Satria dan juga Kak Tara Claudia, kami undang lagi ke atas panggung untuk pemberian sertifikat dan kenang-kenangan. Ya, kita akan berikan sertifikat. Oke, sertifikat akan diberikan oleh Ibu Lisa. Boleh ke tengah, Kak Reva. Ya, boleh, mohon izin di tengah. Ya, baik. Ya, baik, silakan Bu Lisa untuk memberikan sertifikat dan juga tanda cintanya dari kita semua ya, yang sudah tentunya memaparkan materi. Teman-teman di sini jadi banyak sekali pengetahuan ya, Ken ya. Betul, tadi kita sudah mendengarkan dari Kak Revano Satria dan juga Kak Tara Claudia. Wow. Ya, 2 orang desainer dari Experience Space kita hari ini juga. Kak. Ternyata banyak sekali yang bisa dinilai ya. Ada filosofinya dari semuanya, filosofi. Oh, filosofi ternyata masih didengerin ya. Bener. Ini udah mau dibiarin. Baik. Selanjutnya untuk Kak Tara Claudia dari Boon Studio. Iya, boleh beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah, yang sangat luar biasa. Wow. Ya. Kami baik, juga terima undang kasih. untuk moderator Ibu Yudita Royandi STSDS MDS untuk penyerahan sertifikat oleh Ibu Lisa kembali. Baik, terima kasih banyak Ibu Yudita Royandi, lalu juga kedua narasumber
Kak Revano Satria dari RSI International Group dan juga Kak Tara Claudia dari Boon Studio. Tepuk tangan dong sekali lagi, mana tepuk tangannya? Nah, Ini tepuk tangannya. Luar biasa. Coba saya panggil lagi Sampurasun. Rampes. Sampurasun. Rampes. Kamu coba yang di sini. Sampurasun. Nah, sekarang pakai Keras bahasa pisan, super. Thailand ya. Sekarang pakai bahasa Sawadikap. Untung Kap. tahu. Sekarang dari Kap. Korea Selatan. Oke, ni hao. Iya, nah tuh. Salah. Oke, baik. Tentunya sekarang juga kita mengucapkan selamat datang juga untuk pengunjung setia Paskal 23 yang baru datang ya, Ken ya. Iya. Untuk yang masih bingung-bingung di atrium ini ada acara apa gitu ya. Nah di sini kita ada Navas Hajiva Experience Space 2025 dan terbuka untuk umum, free. Jadi Bapak Ibu semua rekan-rekan boleh hadir di sini. Mau cari-cari inspirasi gitu ya untuk desain rumahnya atau kafe gitu, mau bikin kafe di sini juga bisa. Betul. Kini bisa dilihat ya, Cik. Ken. Tadi dari lulusannya, dosen-dosennya sangat berpengalaman. Sangat. Betul. Betul. Jadi di Maranatha ini nanti untuk mahasiswanya nggak hanya cuman teori, Ken. Sekarang itu zamannya bukan lagi hard skill atau soft skill. Betul, bukan hanya materi di buku saja gitu Betul, ya. tapi soft skill. Soft skill enak dong. Tapi benar-benar Iya. sekarang ya desain apa kita udah bisa pakai AI dan lain-lain, inspirasi semua ya. Nah nanti dosen-dosen di sini akan mengajarkan nih bagaimana nih menghadapi di zaman now Dunia ini. yang makin digital ini Nah, gitu ya. Maka begitu. bisa bersaing di dunia digital gitu ya dengan betul. kemampuan yang kita punya. Oke. Kan tadi kalau ngomongin lagi Maranatha sekali lagi, mungkin di sini ada yang baru dengar. Ini eventnya apa? Ternyata dari Universitas Kristen Maranatha. Betul. Nah. Jadi Navas Hajiva ini adalah salah satu event dari Universitas Kristen Maranatha Makasih loh. Bandung. Udah tepuk tangan loh. Thank you, langsung kita kasih hadiah Iya, doang iya, ini kasih ya. hadiah. Kasih hadiah langsung. Iya. Kipas. Kipas apa? Blower yang Oke. gede di dalam ruangan VIP itu ya. Oke, nah Ken ngomongin tadi nih Ya. teman-teman lagi pada lihat juga di sini apa ya? Apa teh? Eh, Sok. Saya mah tungguin. Aku mau ngomongin Ngomong. lagi Ken sekali lagi ngomongin lagi nih. Tadi ini fakultas apa sih? Kamu kan lebih paham banget nih Oh, mengenai Maranatha banget. iya. Apa sih kalau Maranatha tuh kalau Maranatha atau apa Maranatha Years atau apa? Jadi tuh? kita Maranation sebutannya. Maranation. Betul. Jadi kalau mau jadi bagian dari Maranation, nah kita sudah buka pendaftaran di depan. Iya. Ya, dan itu pasti akan dapat potongan harga dan diskon khusus kalau misalkan daftar dalam rangkaian acara Navas Hajiva ini. Wow, karena tadi aku lihat tuh ada yang 30 juta, ada yang 10 juta. Betul. Meni ageng pisan. Ada yang 30 ditambah 10 juta itu juga ada. Wow. Ada apa? Fakultas kedokteran juga ya, sama kedokteran gigi ya. Kedokteran gigi. Betul. Terus ada fakultas apa lagi? Ada fakultas psikologi, Psikologi. kemudian fakultas hukum dan bisnis digital. Betul. Nah, Ada lagi rekayasa teknologi dan rekayasa cerdas. Iya. Lalu juga ada humaniora dan industri kreatif. Nah ini salah satu juga dari humaniora dan industri kreatif nih. Betul, Jadi ada arsitektur dan desain interior juga. Dapat hadiah lagi langsung. Iya betul. Ini penonton bayaran kita Penonton ya. bayaran kita. Bayarannya sama Oke. kursi yang dipajang di situ ya. Nanti kita Mahal. kasih the crepes ya, tapi nanti tunggu buy one get one ya. Di atas. Itu di atas Pas ada, di tengah. ada the crepes ya. Oke. Nah, teman-teman ngomongin tentang Navas Hajiva ini. Yes. Ini mungkin yang baru hadir. Sampai kapan sih Maranatha bikin acara di sini? Kita akan adakan ini selama 3 tahun berturut-turut. Capek-capek tuh panitia. Enggak, kita ada ini sampai hari Minggu tanggal 16 Februari. Jadi ini ada hari pertama, masih ada waktu sampai Minggu 16 Februari. Jadi Nah. kalau misalkan mau janjian sama teman-temannya atau sama keluarganya datang ke sini, silahkan gitu ya, masih ada sampai 16 Februari. Termasuk penerimaan penerimaan mahasiswa baru. Orang jadi Katolik bisa, jadi Katolik ya. Jadi penerimaan mahasiswa baru di situ itu juga akan ada diskon.
penonton yang sangat luar biasa ya. Iya. Iya, ini kasihan MC-nya dari subuh soalnya. Betul. Jadi wajar, manusiawi. Ikut bikin ini soalnya, Iya, kemarin iya. bikin run. Aduh. Iya, luar biasa loh Ken, aku lihat ini ternyata buat Bapak Ibu yang di sini yang masih ini pengen lihat-lihat nih ke area sini boleh, itu free ya? Free, gratis. 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 Apalagi kalau ibu bapaknya nih atau misalnya omanya, opanya, aku pun mau daftarin cucu aku di Boleh. Maranatha. Opa oma mau daftar juga bisa, S3 juga ada. Boleh, boleh, Siapa boleh. tahu kan? Benar. Menuntut ilmu mah nggak ada Tapi kata bener loh, terlambat. Ken, keluarga aku ya dari atas. Atasnya maksudnya kumaha? Dari atas teh. Maksudnya keluarga aku nih dari nenek. Leluhur, nenek. Leluhur. Leluhur. Dari zaman Majapahit asan. itu hampir semuanya keluarga besar dari Maranatha loh. Oh. Jadi orang Bandung itu ya udah pasti Maranatha. Betul. Benar. Jadi Benar memang nggak? sudah Benar? kepercayaan berbagai generasi gitu ya. Sampai ini bener loh, ini real Real banget ya. Aku pisan, nggak nggak bohong. bohong, Aku punya ponakan di Bogor. Dia Oh. di SMA-nya di Bogor. Iya. Langsung aku sounding, aku lagi MC di sini. Aku mau daftar, gila nggak? Oh iya. Sampai sebegitu kan gaungannya Maranatha. Sampai kedengar Nah. sampai ke Bogor. Betul, kenapa sih kan harus pilih Maranatha? Nah. Ini apalagi psikologi nih ya. Banyak Iya. HRD termasuk di perusahaan aku, itu HRD-nya S1 S2-nya dari Oh psikologi. gitu. Nanti saya kirim Maranatha CV loh. ke kokonya. Gila. Saya nitip Kunaon sih CV. harus di Maranatha kan? Aku Nah, pengen tahu kan kalau misalnya ngelamar kerja sekarang universitas tuh banyak ya. betul. Itu kenapa ada ini apa namanya? Apa sih teh? Sok. Burung apa yang sok ditepukan teh? Burung Merpati. Merpati. Ngelepek. Ada namanya. Kenapa sih Ken? Aku pengen tahu psikologi Maranatha sangat waduh luar biasa ya. Betul. Apalagi zaman aku tuh masih zaman koran ya, belum digital ya. Diutamakan lulusan Universitas Maranatha kunaon. Apalagi Nah. ini anak psikologi kan. Coba Saya kenapa? psikologi, saya jelasin dulu deh. Saya Nah. nyombongin dikit dulu nih ya, jurusan psikologi. Jadi di psikologi Maranatha, itu kita sudah ada program profesinya dan juga S2-nya. Wow. Jadi kalau teman-teman yang mau masuk lulusnya jadi psikolog, itu kita ada program profesinya sendiri. Gitu. Mau S2, Magister Sains juga ada. Betul. Dan tentunya kita sudah belajar banyak sekali alatnya psikologi. Jadi psikotes gitu ya. Itu tuh banyak diajarin di psikologi Maranatha. Waduh, luar biasa ya. Dan selain itu juga, nah ini nih yang paling mencengangkan. Mencengangkan. Mencengangkan pisan. Ditunggu tepuk tangannya ya. Maranatha itu adalah fakultas psikologi swasta pertama di Indonesia. Wow, luar biasa. Waduh, luar Bagus. biasa loh. Ken, gila, Gitu. luar biasa. Makanya itu jadi salah satu alasan Berarti kenapa dicarinya Maranatha kan. Waktu itu saya MC acara transseksual, heteroseksual, itu oke banget dong ya. Betul, karena kita belajar juga tentang banyak hal. Entah itu Wow. gangguan mentalnya sampai ke kesehatan mental. Jadi Benar. ada namanya itu salah satu mata kuliah yang gak diajarin di psikologi lain adalah psikologi positif. Itu salah satu kekuatan dari psikologi Maranatha. Wah, Jadi luar kita biasa. belajar melihat orang tuh bukan dari gangguannya aja, tapi dari hal positif yang bisa ditingkatin dari orang gitu. Wah, luar biasa ya. Bener-bener real skill banget. Itu paham, ngerti? Ngerti Paham ya, paham ya. Ngerti. Paham. Kalau aku dari hukum dan fakultas bisnis digital, Mm-mm. ini kalau mau S1, S2 sampai S3 ada. Ada ya. Ada. Dan infonya kok ini udah S1. Oh, masih jangan ngebohong dari tadi ya. Padahal udah digali-gali terus gitu ya. Udah S3 tapi tetap ngakunya S1. Luar biasa loh. Tapi bener loh ya, ketika Hah? aku nih jujur ya, ketika aku aku kerja di salah satu pusat perbelanjaan di kota Bandung Mm-mm. ya. Pasar Baru. Nah kemudian aku tuh bawa CV ketika melihat HRD-nya. HRD-nya juga sama itu dari Maranatha. Ketika melihat, dari Maranatha ya? Langsung begitu loh. Langsung ya. Langsung loh. Langsung kayak ketemu. Berarti di teman. zaman sekarang itu relasi sangat penting. Betul. Apalagi menghasilkan cendikiawan-cendikiawan yang handal dan berkualitas. Betul. Gila ya. Sampai visi misinya apa ya. Set. Nyanyi himne Maranatha dulu kan nanti dikasih hadiah. Siap ya. Kita bagi games yuk. Betul. Bagi games Nah yuk. tadi kan kita ngomongin bahwa Maranatha ini sudah terkenal dari dulu, alumninya juga sudah banyak. Betul. Kita tanya deh, pengunjung di sini ada nggak yang alumni Maranatha? Oke, ada nggak yang alumni Maranatha? Coba. Pengunjung sini ada yang alumni dari Maranatha?
Oke, kan ada tuh lagi makan di roti O. Oh, sambil ngunyam jadi angkat tangannya susah. Angkat tangannya susah. Lagi makan dulu. Lagi makan dulu. Remah-remahnya tuh. Oke, Ken, tadi katanya mau bagi-bagi hadiah. Kita punya banyak hadiah. Banyak hadiah. Tapi ini pada sibuk lagi ngeliatin juga kan, kita berkeliling yuk. Ayo. Yuk kita berkeliling, boleh ya? Boleh. Boleh berkeliling gak ini? Boleh ya. Ken, kamu berkeliling sampai ke ini ya, yang depan tuh apa sih? Tempat dugem? Sampai kelenteng saya kok. Sampai kelenteng gue ya. Kejauhan. Nah, nih ada yang naik mobil. Ya. Nah, ini ngapain sih, Ken? Nah, puas. Naik mobil. Lagi naik mobil. Ikan lele naik mobil. Cakep. Terusin atuh. Terusin kamu, Ken. Nah, lagi ngedrift dulu. Oke. Ini lagi Nabrak apa ya, sih nabrak. pokoknya teh di sini? Lagi main apa? Nunggu mamanya. Nunggu mamanya. Oh, nunggu mama Adik, belanja. Kamu udah sekolah belum? Udah pasti udah sekolah ya, udah sekolah. Udah SMA atau SMP atau apa? Atau SMP. punya SMP? Ya. SMP di mana? Edu Global. Oke, berarti Edu Global Kalimantan. Kalimantan? Ya. Wih, gila. SMP-nya. Waduh, jauh banget. Kalimantan tapi logat Sunda. Kok kenapa logatnya logat nanti Sunda? kuliahnya mau di Sah? Maranatha kan? Kuliahnya di Maranatha? Belum tahu. Kalau belum tahu kan cocoknya cari informasi lebih banyak lagi kan? Betul. Nanti ada teman-teman dari Duta Maranatha di depan. Kamu udah menang belum ini? Udah menang belum? Lagi coba. Lagi coba. Kita tonton sampai menang. Ya, tegang-tegang nih. Nah, coba ya. Dari informasi juga ini adalah karya mahasiswa dari Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas Maranatha. Luar biasa loh. Luar Ini biasa. karya mahasiswanya. Karya mahasiswa, termasuk ini juga ada VR. Dia VR kolaborasi dengan pembelajaran bahasa Jepang. Wow. Gitu, jadi lewat VR ini. Gitu, thank you loh, keren banget kalian. Coba kita pengen lihat juga, tadi ngomongin karya mahasiswa, aku pengen lihat dong ke sana, penasaran Oke. apa sih yang rak-rak itu. Iya, soalnya ini mah nubruk Ya udah terus. diamin aja sampai jam 10 sampai tutup toko nggak apa-apa. Sampai tutup mall ya. Nah, kita lihat di experience space yang pertama. Ini dari RSI. Oke. Baik. Ada apa sih Ken di sini? Aku baru datang loh. Pengen tahu. Mau langsung kita ngobrol aja. Boleh. Daripada salah Ini ya. ada apa sih di sini tuh? Nah, mungkin saya langsung ke Boleh. Karevano. Boleh. Harifana tadi udah di sounding juga di depan nih. Di sini ada yang katanya kan di sini ada yang bisa dijual juga. Yang mana sih? Saya pengen tahu. Ya, semua dijual di sini. Semua dijual. Semua dijual. Harganya Ini juga dijual. Iya dijual. Ini MC-nya 2 dijual ya. Kak, yang mana sih yang harga yang paling terjangkau sama yang paling mahal? Pengen tahu. Coba contohnya. Pengen tahu aja yang mana. Penasaran saya mah. Ini kayaknya dari Shopee. Ini. Oh. Murah pasti. Murah ya. Murah kan. Murah ya. Terjangkau, Ini kan? desain sendiri. Hah? Ini desain sendiri. Ala-ala Ya, apa? desain sendiri. Oke, ini Jepang ya berarti ya. Jepang. Konsepnya Jepang. Heeh. Zaman om-om zaman dulu. Oke. Doraemon, ini apa Suneo? Suneo. Sasuka dong, dia pengennya di Sasuka. Ini gimana? Pengen tahu nih. Kalau misalnya pengen, aku pengen apa namanya? Pengen inden ininya atau apa bisa itu? Oh, Itu bisa nggak? bisa. Bisa Cek ya? itu Bisa dong. ya? Ini di kan konsep vendor semua, vendor-vendor ternama semua. Wah, luar Lantainya biasa. dari Roman, Heeh. kursinya dari Moy House, plafonnya dari Silak Sliding, semuanya bisa. Wah, semua bisa ya? Ya, Dan ini update banget ya sesuai dengan di 2025 ini ya. betul. Benar ya. Betul. Dan ini ini juga ya, maksudnya listriknya nggak terlalu makan gede kan? Kan Oh, kadang enggak ya? enggak. Udah LED ya? Ini yang bayar mall. Oh yang bayar mall. Pascal 23 ya yang bayarnya ya. Oke, baik. Kamu mau nanya apa? Belum, kamu belum nanya loh. Belum. Ini bisa nonton Doraemon atau apa gitu? TVRI bisa. Oh TVRI. Udah lama ya. Itu ada kamu tuh temannya tuh. Itu gue. Luar biasa. Ada mau disampaikan nggak buat pengunjung 23 yang sudah datang ke sini? Ya buat yang datang terima kasih sudah datang dan support. Ini acara yang menyenangkan Wow, luar karena biasa. zaman sekarang kan pengennya work from home, work from
Itu kan penting lah ya. Betul, Jadi, betul. banyak yang kadang nggak tahu kan, saya kalau mau lighting ternyata bisa ya kamar saya seperti ini. Betul. Ya, saya ternyata enak ya duduk seperti ini. Jadi menurut saya ini Nyaman. bertemu dengan vendor-vendor juga satu menambah pengetahuan. Apalagi zaman sekarang nggak semuanya harus melulu perlu didesain sampai profesional, desain Betul. sendiri juga banyak juga Bisa ya? Oke. jadi silakan dimanfaatkan lah untuk semua Benar, pengunjung untuk berkenalan lah. dengan Benar, vendor-vendor. apalagi tadi saya lihat ya banyak pegawai negeri sekarang kan 3 hari kerja banyak WFH-nya juga. Betul. Jadi rumahnya harus dibikin bagus ya. Iya, biar nyaman kan. Nah, langsung datang ke sini ya. Bisa langsung konsultasi ya. Konsultasi. Oke. Ken, Gratis. kamu gratis, Gratis. gratis loh. Kan konsultasi saja. Kalau konsultasi psikologi ke dia bayar dong. 1 jamnya berapa Ken? psikolog. Psikolog dia. Oh. Mau konsul? Boleh. Ken mau nanya apa? Satu aja pertanyaan. Saya mau nanya satu aja nih ya. Ya Pak psikolog. Waduh, jangan dulu. Pesan untuk desainer-desainer dan arsitek-arsitek muda gitu. Dari Maranatha, ada pesannya apa? Pesannya adalah banyak berdoa. Itu penting. Maksudnya dunianya tidak mudah, perlu mental yang kuat, runningnya panjang. Interior mungkin sedikit lebih pendek, tapi arsitek jauh lebih panjang ya. Satu proyek bisa makan waktu 3 tahun, 4 tahun gitu kan. Kalau interior kan paling 6 bulan, 3-6 bulan ya. Jadi butuh banyak berdoa dan mental yang kuat. Banyak berdoa Dan kalau mentalnya nggak kuat, konsultasilah ke Pak psikolog. psikolog. Jadi udah ada semua ya kalau di Maranatha ya. Thank you loh Kak. Thank you, tepuk tangan dulu dong. Wow, luar biasa. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ya baik, makasih. Di sana tepuk tangannya. Ken, kita lihat ke sana lagi. Saya izin ke sana ya Kak ya. Terima kasih. Oke. Thank you. Walaupun kita ngobrol dari sini, tepuk tangan tetap dari sebelah kiri ya. Betul. Betul. Oke, Ken, mana minta hadiah dong? 1, ada nggak hadiahnya? Hadiah? Oh, dikasih langsung banyak 4. Ada yang pegang ini nggak? IG-nya Nafasa Jiva nggak? Ada yang pegang? Ada IG-nya? admin Nafasa Jiva tadi Adminnya ada ya? Ada nggak? Nafa.sajiva ada adminnya 1. Ada. Oke. Oke, sini. Boleh barengan Sini. kita. Hadiahnya sini. Oke. Oke, teman-teman, ada yang mau hadiah? Pasti mau. Ini hadiahnya apa sih? Ada voucher banyak nggak sih? Wow, macam-macam loh. Macam-macam merchandise khusus dari Iya. Maranatha dan juga ada yang dari Pak Kris, selamat sore. Dosen favorit saya. dari Banyak Leather House dosen juga ada ya. nih. Ada pouch kulit dari Leather House. Waduh, luar biasa. Pada mau nih pasti nih. mau. Mau satu deh, Gila, satu tuh dulu deh. Joel mau. Oke, teman-teman di sini ada yang mau hadiah? Teman-teman? Teman-teman ada yang mau hadiah? Mau. Yang Maunya di tetap dari sana Maunya terus. sana, ih. Yang di Maunya. dalam mungkin ya, yang lagi Iya. lihat-lihat di dalam. Oke, teman-teman, ada yang megang handphone gak? Boleh dikeluarin dong handphonenya. Boleh, Keluarin silakan. handphonenya. Coba dikeluarin ke handphonenya. Pengunjung Ini Nafasa gampang. Jiva ini Dikeluarin handphonenya. boleh buka dikeluarin. Instagramnya. Buka Instagramnya. Oke, buka handphonenya semua. Cici Koko Instagram boleh. ada Bobby TTA. Dotan. Promosi Promosi banget. sorangan. Promosi banget. Oke, udah. Udah. Sekarang ketik dulu. Apa? Universitas Kristen Maranatha nggak dispasi. Coba ketik dulu, ada nggak? Ini pemanasan dulu. Pemanasan dulu. Pemanasan. Ada? Universitas Kristen Maranatha. Langsung ya disatuin ya. Langsung. Ada? Follow dulu. Benar nggak? Bisa ya? Oke, sekarang udah follow. Awas jangan di unfollow lagi loh. Oke, sekarang mana adminnya Nafasa Jiva? Oke, sini. Sekarang buka IG-nya. Search, nah apa ya? Nanti aku kasih tahu ya ininya apa. 3 orang pertama ya. 3 orang pertama yang follow. Nanti aku hitung 1, 2, 3 langsung dapat hadiah. Oke? Udah siap? Oh udah ya. Siap ya. Kalau udah nge-follow di unfollow dulu biar kelihatan ya. Biar kelihatan baru nge-follow-nya ya. Kalau yang unfollow, Nanti ini pas loh. 1 2 3 baru langsung follow semuanya, jebret gitu Jangan ya. di unfollow lagi ya. Jangan di unfollow. Karena Allah Maha melihat ya. Betul. Oke, siap? Siap. Apa IG-nya? IG-nya adalah nafa.sajiva. Langsung follow 1 2 3. Kita tunggu siapa? Nah, Sebentar. belum. Belum. Di follow Langsung ya, follow. di follow.
Nava.sajiva. Oke. Sudah Wah, di-follow. mobile datanya ternyata belum dinyalain. Oke. Juara pertama. Juara pertama. Udah langsung nih Lu 2 3 follow 4. pertama. Follow Tiga aja, pertama, tiga 3 aja, ya. tiga aja, Oke, kita akan sebutkan orang pertamanya ya. Tegang-tegang nih. Yang pertama dengan username Arthur Pramudia. Asik. Sini. Boleh di sini. Yang kedua kira-kira siapa? Kita lihat. Followers kedua. Demeoksa. Juara kedua. @Demeoksa. Dan juara ketiga, ayo siapa nih juara ketiganya gitu Dari ya. depannya Y. Bedanya hanya sepersekian detik nih juara ketiga nih. Yosia_Yodo. Duh ini. Langsung dapat. Oke Ken, suruh joget 3. apa Ken? Nah kita joget dulu chicken dance. Mana satu lagi hadiahnya? Satu lagi hadiah. Oke. Ada satu lagi yang dari Leather House. Baik. Yang Leather House aja tiga-tiganya. Oh nggak ada. Ya udah tiga-tiganya yang itu aja. Tiga-tiga itu ini yang terakhir. Biar. Ken, boleh kasih Ken. Ini satu. Nih. Dua lagi. Nah ini. Oke. Kasih aja Ini ya Ken. Kak. Ya. Oke. Satu. Ini Oke. ini dari mana sih? Dari Bandung atau dari mana? Bandung. Alumni dari mana ini? Maranatha. Maranatha. Coba Ken, tanya dulu. Ini Tanya dulu ya. alumni loh. Dosen paling favorit dulu atau kuliah. Nah, masih hafal? Ini yang tengah ya. Kita pura-pura enggak. Saya pura-pura enggak dengar. Pura-pura enggak dengar ya dulu. Ini dulu. Dosen paling favorit. Dosen paling favorit. Ibu Yudita. Ibu Yudita. Oh yang tadi. Ada Ibu Yudita. Oke. Oh dosen paling favorit. Kenapa paling favorit? Baik. Oh baik. Kalem. Baik dan kalem. Baik dan kalem. Ibu Yudita. Luar biasa loh ibu loh. Iya. Ngasih nilainya A. Oh iya dong. Jo A. Langsung karena kalem dan baik. Kok pengen tahu dong acara ini testimoninya gimana? Pegang nih. Oh, oke. Dibawa pulang boleh. Jangan. Sebagai alumni bersyukur dan bangga banget ya Marnat bisa sampai karyanya masuk ke Pascal 23 gitu loh. Kelas yang istilahnya ya di sebelah ada kampus lain tapi gengsinya, kualitasnya tidak kalah gitu. Jadi mantap buat para dosen, kampus, dan adik-adik semua. Keren, Wow. keren. Thank you Udah. kakak. Kerjanya di mana? Boleh. Dari yang ujung atau Kerjanya- usahanya gitu ya sekarang ya. Oh, saya founder YD Interior. Oh, jadi sudah ini usaha sendiri gitu ya, yang berhubungan dengan jurusan yang udah diambil di Maranatha dulu. Kalau kakak? Saya di luar kota sih. Oh di luar Fotografi. kota. Fotografi. Oh fotografi juga, jadi memang anak-anak seni semua nih. Anak-anak seni, boleh. Kakak. Saya anak magangnya YD Interior. Oh, punya juga. Punya studio sendiri juga. Testimoni untuk acara ini. Caranya menurut saya inspirasional sih. Kayak ini pertama kali yang ada di Bandung kan gitu. Betul. Nah, dan desain-desain boothnya menarik semua gitu. Secara material juga kan mereka sangat bermain ya, jadi kayak sangat inspirasional. Oke, sangat inspirasional. Luar biasa, terima kasih kakak semuanya. Kita dokumentasikan dulu. Oke, kita dokumentasikan Boleh dulu. Boleh di- merapat kakak. Boleh. Kamu pengen difoto ya? Siapa tahu Udah boleh deh. di ikut foto hire ya aja. di studionya. Boleh, yuk foto. Ini karena kita Maranatha, tangannya boleh begini ya. Tangannya gini, Oke, AS ya, ini Maranatha begini. integrity, care, dan Betul. excellence. Ya, kita masih mahasiswa berdua, jadi tahu. Gini, nggak apa-apa. Oke. 1, semuanya bilang Maranatha ya. 1, 2, 3, Maranatha. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, tepuk thank tangan, you. Tepuk tangan. Baik, makasih ya Koko. Terima kasih ya, Koko Cici Cici ya. semuanya. Nanti akan didata dulu untuk penerimaan hadiahnya. Iya, boleh. Makan di data sampai jam 10 malam ya, jadi nggak boleh pulang sampai tutup toko ya. Bebas. Lagi-lagi kami mengundang para pengunjung setia Pascal 23 untuk hadir ke Atrium untuk free menikmati gitu ya experience space ini. Oke, saya kira free makanan loh. Enggak. Udah kaget loh. Menikmati kan bisa aja dari Iya, iya. visualnya Iya. gitu ya, feel-nya.
juga makanan terus di Iya Kokobin benar, ya. itu ngelihat di atas ada ciayo, ada shake gitu kan. Kayaknya banyak gitu ya. Betul. Luar biasa loh. Ya nggak usah dibaca juga Enggak kepanjangan. ya, Ada 200, saya jadi malah nyari. ada 300 tenan nanti kebanyakan ya. Luar biasa. Udah pada makan ini? Oh belum, kasihan ya. Nanti mau makan di mana? Paling senang makan di Pascal di mana sih? Kalian paling senang makanan di Pascal 23 apa sih? Oke, Yang mana yang promo Gen Z seneng? banget ya. Gen Z itu promo ya, harus promo banget. Anak kos. Lebih ke mental anak kos ya. Anak kos ya, oke. Kalian berarti bukan luar Bandung ya? Dari mana aja nih? Dari mana? Dari Palembang jauh-jauh kuliahnya di Maranatha. Gila, luar biasa loh. Pasti yang satu pempek adaan, pempek lenjer, pempek kulit. Satu lagi tekwan. Kenapa ya langsung PMP ya? Kalian ngomong Palembang kok PMP ya? Pantesan tadi tepuk tangannya juga kerasa tepuk tangan orang Palembang. Bener. Kayaknya aduh kemplang gitu ya. Kemplang betul. Kemplang. Gila loh, Lihat luar tugu biasa belidonya loh. nanti. Iya. Kalau ini dari mana? Bandung atau dari mana? Oh Bandung. Dari Bandung. Bandung ya. Jadi ini Palembang Mania, ini ada dari Bandung juga. Banyak kalian ngekos di sini ya. Aku pengen tahu kenapa sih kalian dari Palembang jauh-jauh pengen ke Maranatha? Oke, tapi aku dapat goodie bag nggak sih? Dapat hadiah nggak sih kalau nanya? Oh dapat ya, oke, aku jawab kalau gitu. Jadi dulu aku tuh di SMA aku di Safari 1 Palembang itu tuh sering banget ada apa sih kayak sosialisasi expo untuk universitas gitu kan. Dan dulu tuh yang paling rame didatengin itu tuh selalu Maranatha sama Unpar kayak gitu, juga kita gitu. Cuman jurusan yang paling banyak diincar tuh kalau misal kayak yang kayak seni-seni itu pasti udah Maranatha kan. Terus Maranatha tuh banyak banget ngasih kesempatan beasiswa buat teman-teman yang mungkin punya bakat akademik dan non akademik dan itu benar-benar luar biasa. Luar biasa. Jadi benar-benar ini Bener testimoni banget. dari mahasiswa yang sudah masuk dari jalur beasiswa. Betul. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu teman-teman semua yang mau daftar di Maranatha, kita juga menyajikan banyak beasiswa yang ada di pintu masuk Nafas Hajifa. Dan khusus untuk Bapak Ibu teman-teman yang mendaftar selama rangkaian Nafas Hajifa akan dapat potongan tambahan secara langsung. Wow, luar biasa loh. Ya, dan booth itu juga akan buka sampai nanti hari Minggu tanggal 16 Desember. Dan itu acaranya setiap mulai jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Sama ya. Malam. Biarkan panitianya ya. Nah, kita juga akan recap nih keseruan kita hari ini ya. Tadi kita udah ada talk show dari Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas. Kita juga ngobrol dengan desainer-desainer. Dan juga teman-teman dari teknologi tadi juga ada yang sampai praktek, ada workshop semua. Iya. Ada ngundang SMK Negeri 2 Bandung juga, Betul. ada penampilan dari SMA Trinitas Bandung. Wow. Lalu juga kita di awal tadi ada press conference sebenarnya, ada press Waduh, luar conference. biasa ya. Bagi-bagi hadiahnya juga banyak banget, bahkan untuk pengunjung-pengunjung juga tadi banyak yang dapat hadiah. Bener. Jadi kalian senang banget ya bisa sama alumni. Tadi apalagi ada yang founder ya, bisa kenalan. Nanti rekrut aku. Nah, HRD-nya yuk. Di psikologi, yuk HRD. HR nah. Oh, CV-nya kirim dulu. Diseleksi dulu, dilihat tanda tangannya. Iya, dan hari ini memang seru banget dan besok juga nggak kalah seru kok. Ada apa aja besok? Karena besok masih ada performance dari sekolah-sekolah. Sekolah mana aja? Spill dong. Nah, kita spill nanti lihat aja di Instagram nafa.sajifa. Makanya jangan lupa di follow Instagram nafa.sajifa. Tadi yang udah follow, kalau unfollow lagi ingat loh. Hadiahnya Tuhan kita maha ambil. melihat ya. Tuhan maha mengetahui ya. Hadiahnya hilang weh. Terus juga besok kita akan ada talk show Smart and Ergonomic Product Design dari Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas. Yes. Lalu juga ada talk show bersama Christian Sugiono. Siapa yang mau lihat Christian Sugiono? Ya, besok juga akan hadir Christian Sugiono ditemani oleh Sandino Primus dan juga Andi Rahman. Wow, luar Selain itu biasa. juga experience space ini masih ada gitu ya. Jadi untuk Bapak Ibu teman-teman semuanya yang misalnya sekarang kemalaman tapi mau datang lagi gitu ya besok di siang-siang itu boleh. Boleh, karena masih juga ada booth pendaftaran untuk penerimaan mahasiswa baru dari Universitas Maranatha dengan berbagai diskon dan potongan langsung. Betul. Kemudian juga akan banyak sekali hadiah yang bisa didapatkan oleh pengunjung dari Nafas Hajifa. Nah, tentunya
acara hari ini dengan bertabur banyak sekali hadiah, penerimaan baru dari Maranatha, dan di sini juga jejaring alumni Maranatha yang sangat luar biasa, udah punya perusahaan Studio sendiri gitu ya. Bener, Bikin usaha teman-teman ini sendiri. masih kuliah, udah bisa langsung ngobrol, bisa Betul. langsung, sekarang harus begitu loh. Iya, dapat inspirasi langsung dari sudah Benar. berpengalaman. Kalau bahasa Mandarinnya itu ada kuangxi. Nah, kuangxi itu apa? Relasi. Asik. Gila nggak? Gila banget. Kali-kali bener. Gila banget. Ketika kita dari Maranatha datang ke perusahaan udah angkat topi. Maranatha. Luar biasa. Oke, keren banget nggak kalian? Kalian senang banget kuliah di Maranatha kan? Senang banget. Apalagi dari Palembang, kalian terus mengharumkan nama Palembang ya. Pokoknya semua orang Palembang harus kuliahnya di Maranatha ya. Iya. Real, kita juga sama senangnya kayak teman-teman semuanya. Dan senang juga kita bisa ditemani oleh tadi tamu undangan sudah hadir, sponsor, media partner, dan juga Bapak Ibu pengunjung dari Nafas Hajifa ini. Kita senang sekali ya Kak Bobi keseruan hari ini. Kita mengucapkan rasa terima kasih yang sangat luar biasa tentunya untuk hari ini. Karena sebentar lagi kita akan tutup dulu ya. Karena besok bersiap-siap lagi. Jam berapa kan mulai? Kita akan mulai dari jam berapa? 10. Buka toko langsung ya. Orang pada buka langsung mulai ya. Langsung. Iya, oke. Baik, luar biasa. Baik, terima kasih semuanya keseruannya di Nafas Hajifa hari pertama ini. Untuk Bapak Ibu sekalian yang mau ngundang teman-temannya untuk hadir besok atau di kemudian hari sampai hari Minggu masih akan kita buka. Betul. Seru sekali juga untuk terima kasih kepada para desainer, para media partner yang luar biasa ini juga dari pagi media partner, dan teman-teman panitia yang sudah luar biasa yang masih terus berjuang sampai hari Minggu. Wow, akhir kata saya Nathanael Kenneth Cipta Wijaya. Sebentar, sponsornya apa aja Iya sih? lupa juga itu ya kita sebut lagi. sponsornya Diberhentiin dulu. terus ini mau Oke. closing. Terima kasih langsung aja kepada Moye House, kemudian kepada Roman, Taco, Smart Home Tech, Floor Studio, Colis Inc, dan juga Leather House. Terima Tepuk kasih banyak tangan kepada pihak dong. sponsor. Luar biasa Seluruhnya sudah mendukung acara Nafas Hajifa Experience Space 2025. 2025 ya bahasa Oke. Indonesianya. Bahasa Indonesianya. Inggrisnya 2025 ya. Dan akhir kata saya Bobitan dan saya Nathanael Kenneth Cipta Wijaya. Pamit undur diri, kami juga masih akan menemani sampai hari Minggu nanti ya. Oke. Sampai hari Minggu tetap dengan suara-suara announce kita. Betul. Di Mall 23 Pascal di Atrium yang kedengar dari seluruh tenan yang ada 400 tenan di sini. Betul. Dan jangan lupa kami tidak lupa terus untuk mengingatkan Bapak Ibu untuk hadir ke Atrium Space ini ke Nafas Hajifa. Oke, dan selamat malam. Tuhan berkati. Thank you guys. Thank you.